Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 6th grade Damascus class. Good morning. How are you today? I hope all of you are in good condition and happy today. Amin. Welcome back to Meet Nuricu channel and with me Miss Rahma in English lesson. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay class, today we are going to review 4th grade lessons. Hari ini kita akan mempelajari mereview kembali materi pelajaran yang ada di kelas 4. Are you ready for study now? If you are ready, enjoy this video. Let's go. Unit 1. How are you? Okay, in Unit 1, we have learned about expression of greeting when meeting and expression of greeting when parting. Expression of greeting when meeting adalah ungkapan salam ketika kita bertemu dengan seseorang. Dan expression of greeting when parting adalah ungkapan salam perpisahan. Look at the picture. Hi, good morning Benny. How are you today? Good morning Ahmad. I am fine, thanks. How are you today? Nah, teman-teman, ini adalah ungkapan menanyakan kabar. Jika kita bertemu dengan seseorang, kemudian seseorang itu menanyakan kabar kepada kita, kita menjawabnya dengan kata-kata seperti berikut. I'm fine, thanks. Very well, thank you. Good, thanks. Fine, thanks. And you? Goodbye Dito, see you tomorrow. Goodbye Andri, see you tomorrow. Goodbye Andri. Nah, ini adalah ungkapan salam perpisahan. Ungkapan perpisahan yang lain bisa dengan mengucapkan bye Dito, bye-bye Dito. Unit 2. Hi, what's your name? In Unit 2, we have learned about introduce ourselves, asking someone's name, use my and your. Look at the picture. What's your name? My name is Barata Yuda. Baiklah teman-teman, ini adalah percakapan memperkenalkan diri. Jadi seperti ini kalau kita memperkenalkan diri kita kepada seseorang. Is your Barata? Yes, it is. Nah, ini adalah percakapan menanyakan nama seseorang. Is your Barata? Apakah kamu Barata? Yes, it is. Ya, benar. Kalau bertanyanya seperti ini, are you Barata? Apakah kamu Barata? Nah, kita menjawabnya, yes, I am. Ya, saya. Next, possessive adjectives adalah kata-kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu noun. Berikut adalah tabel possessive adjectives. Kita lihat di sini jika nounnya adalah I berarti berganti menjadi my. Nah, contohnya, hi, my name is Tesla. Ini adalah tabel, ada noun, ada possessive adjective-nya. Nah, mohon diingat kembali ya teman-teman. In Unit 3, we have learned about nation and nationalities. Kita mempelajari tentang bangsa dan kewarganegaraan. Learn to say origin and nationality. Mempelajari asal bangsa dan kewarganegaraan. And learn to ask someone's origin. Dan mempelajari asal seseorang. Padang. Padang adalah nama kota. Padang berada di negara Indonesia. Indonesia ini adalah nama negara. Indonesian. Indonesian berarti ini nationality-nya teman-teman, kebangsaannya. Indonesian berarti orang Indonesia.
Denpasar. Denpasar ini adalah nama kota yang ada di Indonesia. Origin. Nah, origin kan asal daerahnya, berarti dari Denpasar. Indonesia nama negaranya, kemudian Indonesian berarti kebangsaannya. New York. New York adalah nama kota yang ada di negara Amerika. Amerika adalah nama negaranya. American berarti ini adalah nationality, kebangsaannya, orang Amerika. Next, selanjutnya Sydney. Sydney adalah nama kota yang berada di negara Australia. Australia ini nama negaranya, kemudian nationality-nya Australian. Singapore. Singapura ini adalah nama kota dari negara Singapura. Nah, kemudian kalau orang Singapuranya berarti Singaporean. The last, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ini nama kota, negaranya adalah Malaysia. Kemudian orang Malaysianya Malaysian. Ask someone's origin. Menanyakan asal seseorang. Where are you from? Dari mana kamu berasal? I am from Sydney. Saya dari Sydney. I am Australian. Saya orang Australia. Unit 4, Things in the Classroom. We have learned about objects in the classroom. Kita sudah mempelajari benda-benda yang ada di dalam kelas. Learn about activities. Mempelajari tentang kegiatan. And learn to borrow something politely. Mempelajari cara meminjam dengan sopan. Let's remember again about objects in the classroom. Yuk kita ingat kembali tentang benda-benda yang ada di dalam kelas. Whiteboard, papan tulis berwarna putih, flag, bendera, shelf, rak, table, meja, chair, kursi, pen, pulpen, bag, tas, eraser, penghapus. Pencil, pensil, sharpener, rautan, ruler, penggaris, marker, spidol, crayon, krayon, dictionary, kamus, pencil case, tempat pensil, book, buku. Learn about activities, tentang kegiatan. Write, menulis. Read, membaca. Sit, duduk. Carry, membawa. Draw, menggambar. Do homework, mengerjakan pekerjaan rumah. Borrow, meminjam. How to borrow something politely. Bagaimana cara meminjam sesuatu dengan sopan? Look at the picture. Can I borrow your book? I want to do my homework. Here you are. Okay, thanks. Ini adalah percakapan cara meminjam suatu barang dengan sopan. Di sini ada kata atau kalimatnya, Can I borrow your book? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Here you are. Silahkan katanya. Oke, thanks. Terima kasih. Another example. Excuse me, may I borrow your ruler? Permisi, bolehkah aku meminjam penggarismu? Kita bisa menjawab, Okay, here you are. Of course, here. Sure. Jika kita tidak bisa meminjamkannya, misalnya sedang kita pakai, kita bisa menjawab dengan Sorry, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Unit 5. How many pencils do you have? In Unit 5, we have learned about numbers. Mempelajari angka dalam bahasa Inggris. Learn to ask the number of the things. Menanyakan banyak jumlah benda. And learn about a and an.
mempelajari e dan n. Look and learn. This is numbers 1 to 20. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya angka 1 sampai dengan 20 dalam bahasa Inggris. Penulisannya juga diingat kembali ya, teman-teman. E dan n artinya sama, yaitu sebuah. Penggunaan kata e digunakan ketika kata yang diikutinya dimulai dari selain huruf a, i, u, dan o. For example, this is a book. Ini adalah sebuah buku. It is a pen. Itu adalah sebuah pulpen. Di sini kita lihat bendanya, kata depannya adalah huruf konsonan B dan P. Maka kita gunakannya kata e. A book, a pen. Penggunaan kata n digunakan ketika kata yang diikutinya dimulai dari huruf a, i, u, e, o. For example, this is an avocado. It is an eraser. Avocado, eraser. Nah, ini dimulai dengan huruf vokal A dan E. Jadi kita gunakannya an. An avocado, an eraser. Sebuah alpukat, sebuah penghapus. Singular yaitu tunggal, satu. Plural yaitu jamak, lebih dari satu. There is a book on the chair. Nah, di sini there is berarti singular, yaitu untuk yang tunggal, yang satu. Di sini adalah a book, sebuah buku. There are two pens on the table. Nah, di sini there are ini adalah plural, yaitu jamak, lebih dari satu. Di sini bendanya adalah dua pulpen, two pens. Jangan lupa belakangnya di bendanya ditambahkan huruf S. Have. Have artinya memiliki atau mempunyai. I have two books. Saya mempunyai dua buku. Di sini adalah plural, dua buku. How many artinya berapa banyak, untuk menanyakan banyaknya sesuatu. For example, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu miliki? I have 5 books. How many apples do you have? Berapa banyak apel yang kamu miliki atau yang kamu punya? I have an apple. Aku mempunyai sebuah apel. Unit 6. How old are you? We have learned about numbers. Kita masih belajar tentang angka. Kemudian learn about age and to ask about age. Mempelajari umur dan menanyakan umur seseorang. Look and learn about numbers. Nah, yang ini juga dipelajari ya teman-teman tentang angka dalam bahasa Inggris. Ini berkaitan dengan umur. Talking about age, kita berbicara tentang umur. Saya berumur 7 tahun. I am 7 years old. Dia berumur 5 tahun. She is 5 years old. Nah, di sini dianya itu adalah perempuan. Asking about age, menanyakan umur seseorang. Berapakah umurmu? How old are you? I am 7 years old. Berapakah umurnya dia? Misalnya di sini dianya itu adalah perempuan. Berarti kita menanyakannya, how old is she? She is 5 years old. Karena di sini subjeknya adalah she, dia perempuan, berarti to be-nya kita menggunakan is. Let's remember again about grammar. Di sini kita mengingat lagi tentang jika subjeknya I, to be-nya am. Subjek you, we, they, dan jika ada dua nama seperti ini, Tono and Tini, berarti to be-nya are. Subjek he, she, dan juga nama orang satu seperti ini Ani, to be-nya is. Unit 7, Family. We have learned about family
trees. Kita sudah mempelajari tentang silsilah keluarga, learn about possessive pronouns, menunjukkan kata ganti kepemilikan, and learn about questions using who, dan juga belajar tentang penggunaan kata tanya who. Family trees, yaitu silsilah keluarga. Look at the picture. Di sini kita bisa lihat dimulai dari yang paling atas, silsilah keluarga mulai dari grandmother, nenek, grandfather, kakek, mother, ibu, father, ayah, aunt, bibi, uncle, paman, saya, sister, saudari perempuan. Possessive pronouns, yaitu tentang kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Jika subjeknya I, possessive pronouns-nya my, you, your, he, his, she, her, we, our, they, their. For example, I have a sister, her name is Susan. Di sini teman-teman lihat her name. Di sini her yaitu kata ganti dari she, dia perempuan. I have a brother, his name is Ahmad. His, ini kata ganti dari he, dia laki-laki. To show possession, untuk menunjukkan kepemilikan, seperti ini teman-teman. Bukunya Berta, buku punya Berta, berarti Berta's book. Ada tanda petik dan huruf S. Kalau bukunya Kusuma, di sini penulisannya adalah Kusuma's book. Diingat ya teman-teman. Look at the picture. This is Mr. Sitompul's family. His wife is Mrs. Donna. They have one daughter and one son. They are Rika and Mario. Who is Mrs. Donna? Siapakah Ibu Donna? Di sini kita menggunakan kata tanya who untuk menanyakan siapakah. Nah, di sini kita lihat tadi di kalimatnya ada his wife is Mrs. Donna. Berarti Ibu Donna adalah istri Mr. Sitompul. She is Mr. Sitompul's wife. Who is Mario? Siapakah Mario? He is Mr. Sitompul's son. Dia adalah anak laki-laki Bapak Sitompul. Next, please remember again about occupation, pekerjaan. Nah, diingat kembali ya teman-teman. Teacher, student, policeman, and the other. Unit 8, My Body. Learn about the names of our body parts. Mempelajari nama-nama anggota tubuh. Teman-teman, diingat dan dihafalkan lagi ya tentang body parts, bagian-bagian tubuh. Eye, mata, nose, hidung, ear, telinga. Nah, Miss Rahma berharap teman-teman pastinya sudah ingat ya tentang bagian-bagian tubuh dengan menggunakan bahasa Inggris. The opposite word, lawan kata. Long, panjang, short, pendek. Big, besar, small, kecil. Curly, keriting, straight, lurus. Flat, pointed. Nah, ini seperti contohnya flat nose, hidung datar. Pointed nose, hidung mancung. Round, bundar. Oval, lonjong. Short, pendek. Tall, tinggi. Fat, gemuk. Slim, kurus. Have dan has. Teman-teman perhatikan tabel di sini. Jika subjeknya I, you, we, they, dan juga dua nama orang atau lebih, maka kita gunakannya have. Jika subjeknya he, she, satu nama orang, di sini Ani, it, an elephant. Nah, untuk yang tunggal kita gunakannya has.
Unit 9, Daily Activities, kegiatan sehari-hari. We have learned about daily activities, mempelajari kegiatan sehari-hari. Learn about verbs, mempelajari tentang kata kerja. Learn about to tell the time, mempelajari tentang waktu. Nah, ini adalah beberapa kegiatan sehari-hari yang kita lakukan sehari-hari. Get up, bangun tidur. Take shower, mandi. Have a piano lesson, belajar bermain piano. Play with friends, bermain dengan teman. Look at the table. Jika subjeknya I, you, they, we, dua nama atau lebih, kita lihat di sini kata kerjanya. Kata kerja yang pertama, sweep, menyapu. Jika subjeknya she, he, it, satu nama. Nah, di sini kita lihat verb one-nya ditambahkan huruf s, sweeps. Kita lihat pada kata kerja yang lain seperti get menjadi gets, cook menjadi cooks, take, takes, go, goes, do, does, watch, watches, wash, washes. For example, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Di sini subjeknya adalah I. Jadi verb one-nya go, tidak ada penambahan s. She goes to school every morning. Dia pergi ke sekolah setiap pagi. Di sini subjeknya adalah she. Maka kata kerjanya kita tambahkan huruf es menjadi goes. She goes. Seperti yang sudah kita pelajari, untuk kegiatan rutinitas ini polanya adalah subjek plus verb one plus s atau es plus objek. What time is it? Jam berapa sekarang? It is 8 o'clock. Look at the picture. Coba teman-teman perhatikan di sini adalah kegiatan rutinitas sehari-hari. I wake up at 5 o'clock. I have breakfast at 6 o'clock. I go home at 2 o'clock. Nah, ini adalah tentang waktu, rutinitas kegiatan sehari-hari dan juga waktunya. Unit 10, the cinema is on Jalan Melati. We have learned about the names of places, mempelajari nama-nama tempat. Learn about prepositions, mempelajari letak atau posisi. Cinema, bioskop, post office, kantor pos, hospital, rumah sakit, park, taman, school, sekolah, market, pasar. Preposition of place. Behind, di belakang. Between, di antara. In front of, di depan. Next to, bersebelahan. Under, di bawah. In, di dalam. On, di atas. Opposite, berlawanan. Nah, teman-teman, ini juga sudah kita pelajari ya. Semoga teman-teman masih mengingatnya. Well students, that's all our lesson this time. Baiklah teman-teman, itu tadi pembelajaran kita review materi kelas 4. Thank you all for your attention. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video dari awal sampai akhir. Before we end this lesson, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, and see you. Bye.